Hai Sobat Asim semuanya dari Sabang sampai Merauke. Berjumpa lagi dengan aku Asim. Kali ini saya akan membahas tentang OSN, Olimpiade Sains Nasional khusus tingkat SMP. Kenapa hanya khusus tingkat SMP? Karena video-video terakhir pembelajaran yang Pak Asim buat adalah tentang SMP. Kebetulan juga Pak Asim sedang mengajar atau sebagai guru SMP. Karena OSN ini sedang tren kali ini, maka Pak Hasim mengajak untuk sedikit bercerita tentang OSN. Barangkali bermanfaat untuk Sobat Hasim semuanya. Apa itu OSN? OSN ini suatu wadah lomba sains. Sebenarnya tidak cuma sains, ada matematika, ada IPS untuk mengasah ilmu pengetahuan peserta didik tingkat nasional. Memang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi oleh Badan Pusat Prestasi Nasional atau disingkat Pusprenas. Sebenarnya ini badan atau lembaga saya kurang tahu ya. Yang jelas ini diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, Puspernas. Bisa teman-teman lihat di websitenya Puspernas, yaitu di pusatprestasi nasional.kemdikbud.go.id. Nah, atau bisa search aja di YouTube. Banyak sekali teman-teman yang sudah menceritakan OSN. Nah, namun ada yang sedikit berbeda kali ini karena Pak Asim sudah mengikuti sosialisasi Prospenas khususnya untuk peserta didik yang mau login. Nah, hari ini tepatnya tanggal 7 Juni, besok sudah mulai tryout OSN. Tryout itu diselenggarakan 2 kali, yaitu untuk SMP jatuh tanggal 9. Oh, berarti bukan besok pagi ya. Baru besok pagi baru yang SD. Untuk yang SMP jatuhnya tanggal 9 Juni dan 10 Juni. Untuk 9 Juni yaitu mapel matematika dan IPS. Untuk yang 10 Juni mapelnya IPA. Dengan tryout yang kedua nanti jatuhnya tanggal 12 Juni itu di hari Minggu kalau nggak salah. 12 Juni hari Ahad yaitu matematika dan IPS. Sedangkan hari Seninnya nanti IPA. Karena Pak Asim itu mengajar IPA, maka Pak Asim akan fokusnya di IPA dulu ya. Mohon maaf untuk yang pelajaran lain, nanti bisa cari di konten-konten YouTube channel yang lain. Nah, berbicara soal IPA, ini tanggalnya 10 Juni 2022 untuk tryout 1 dan tryout 2-nya 13 Juni 2022. Jatuhnya hari Jumat dan hari Senin. Nah, karena ini sudah tinggal beberapa hari lagi, maka Pak Asim hanya ingin mengajak para peserta OSN IPA seluruh Indonesia, barangkali yang menyetel channel Aku Asim, bahwa momentum tryout ini adalah momentum benar-benar uji coba bagi anak-anak semua untuk membuat strategi minimal 2 kali strategi. Mungkin strategi pertama, anak-anak kan sudah menguasai bagaimana apa ya, peraturan penilaian yang diselenggarakan oleh Pusprenas, yaitu jika benar nilainya 4, jika salah nilainya -1, jika tidak diisi tidak apa-apa. Kurang lebih begitu ya. Nah, namun jadwal ini kan sebenarnya sudah jadwal apa namanya? Jadwal yang ditunda. Sebenarnya Olimpiade ini tryoutnya pun juga sudah beberapa waktu yang lalu namun ditunda hingga besok. Sedangkan
anak-anak sudah belajar seharusnya sejak bulan-bulan, ya bulan Februari Maret gitu ya. Seharusnya anak-anak sudah ahli, dan bayangkan bahwa OSN IPA ini, Puspenas ini diselenggarakan seleksinya hanya berapa kali ya? Satu kali atau dua kali saja. Ini langsung tarafnya provinsi. Jadi anak-anakku sekali lomba mewakili sekolah ini langsung tingkat provinsi. Maka berbanggalah hati, jangan takut dan pantang menyerah. Takut apa ya? Takut mengerjakan soal ya. Jangan takut mengerjakan soal. Yang penting percaya diri, mantap, kerjakan. Karena anak-anak ini mewakili sekolah untuk maju lomba tingkat provinsi. Kapan itu seleksi tingkat provinsinya? Nah, menurut website Puspenas, seleksi ini tingkat provinsi merupakan seleksi babak penyisian yang direncanakan untuk SMP jatuh tanggal 28 sampai 29 Juni 2022. Nah, maka ini masih ada waktu lagi untuk anak-anak belajar di luar tryout yang diselenggarakan oleh Puspenas. Namun, apa dampaknya kalau tidak mengikuti tryout? Tentu anak-anakku tidak tahu bagaimana apa ya tingkat kesulitan soalnya. Nah, untuk mempelajari itu, anak-anak semuanya ikutlah tryout dengan sungguh-sungguh. Waktunya juga sama persis 1,5 jam, dan perhatikan juga strategi pengerjaannya. Bagaimana apa ya? Apakah ini soal mudah dulu yang dikerjakan atau soal susah dulu atau pokoknya dicari sampai ketemu gitu. Nah, ini adalah momentum untuk mencari itu. Ini adalah skenario yang pertama tadi. Dan kalau ada skenario yang kedua, apakah yang penting yang mudah-mudah saja, yang tidak bisa ya tidak bisa dikerjakan gitu juga. Nanti keputusan ada di tangan anak-anak semua. Kenapa begitu? Karena menurut di website Puspenas, yaitu saya melihatnya di laman pusat prestasi nasional.kemdikbud.go.id, khusus OSN SMP. Di situ ada surat pernyataan pendamping, di mana pendamping ini merupakan dari Bapak Ibu guru yang yang seharusnya sudah ditandatangani oleh Bapak Ibu guru seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, yang menyatakan bahwa kurang lebih begini, Bapak Ibu guru itu akan memastikan, akan memvideo, memfoto jalannya lomba. Kenapa? Karena lomba ini kan secara daring, online. Nah, maka Bapak Ibu guru menurut surat pernyataan ini akan Bapak Ibu guru pendamping ini akan merekam jalannya lomba. Jadi anak-anakku harus tetap percaya diri, mengerjakan sendiri di sekolahan, direkam oleh pendamping. Nah, selain itu pendamping juga bertugas untuk mengawasi bahwa anak-anak tidak membawa contekan, baik itu kalkulator, tabel, maupun hal-hal sejenisnya. Sebenarnya Pak Hasim punya sifat, tapi belum Pak Hasim buka ya. Yang Pak Hasim ingat seperti itu. Nah, lantas apakah anak-anak harus apa ya takut? Tidak ya. Anak-anak tetap mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan sendiri. Kalau bisa mulai dari tryout, kalau bisa. Supaya kan mulai dari tryout, mulai dari belajar, mulai dari latihan soal, semua dikerjakan sendiri dengan percaya diri, sungguh-sungguh, mantap. Insya Allah nanti hasilnya akan memuaskan. Karena ini seleksinya langsung tingkat nasional dan nanti akan disaring lagi, diumumkan
sekolah mana saja yang atau peserta mana saja yang akan maju ke tingkat nasional pada tanggal 4 Juli atau mulai dari 4 Juli. Belum bisa dipastikan karena nanti tergantung berapa jumlah peserta seluruh Indonesia. Karena Pak Asim bukan orang Kusprenas, bukan panitia. Jadi nanti teman-teman dari Kusprenas nanti akan mengumumkan mulai tanggal 4 Juli 2022 sampai kapan nanti akan diselenggarakan lagi di tingkat selanjutnya yaitu tingkat nasional. Dan semoga anak-anakku bisa ikut ke tingkat selanjutnya semuanya saja. Dan apabila tidak lanjut tingkat nasional hanya sampai provinsi saja, berbanggalah hati bahwa anak-anakku sudah mau dan mampu maju lomba. Setidaknya anak-anakku tidak kalah sebelum bertanding. Anak-anakku tetap kalah dalam pertandingan itu adalah suatu yang membanggakan. Karena Olimpiade ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang karena hanya didaftarkan oleh Bapak Ibu guru. Satu sekolah hanya satu orang per satu cabang lomba. Jadi tadi Pak Asim sudah menceritakan bahwa OSN ini ada IPS, IPA, dan matematika. Berarti ada 3 orang saja yang berhak mengikuti OSN per sekolah. Nah, kalau anak-anakku sudah mengikuti OSN IPA misalnya, berarti anak-anakku ini sudah mengalahkan dari ratusan orang di sekolahan untuk mewakili sekolahan maju OSN tingkat provinsi. Ini merupakan suatu kebanggaan karena ini berada di era pandemi. Tidak semua orang bisa melakukan lomba secara online, secara daring, karena keterbatasan waktu dan jarak dan teknologi. Demikian, semoga video kali ini menambah semangat anak-anakku untuk belajar, teruslah berlatih, teruslah mencoba soal-soal Olimpiade. Semoga kesuksesan berada di tangan anak-anakku semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.